Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara guru mengerjakan e-rapor sampai selesai sampai cetak ya. Langsung saja simak video berikut ini. Oke, langkah pertama kita login dulu ya. Pastikan sudah terkoneksikan dengan akun server dari e-rapor ya, karena aplikasi e-rapor ini hanya satu sekolah, itu satu aplikasi. Nah, kalau sudah silakan login. Untuk login, guru itu menggunakan ini ya, username biasanya itu menggunakan NIP atau nama, kemudian passwordnya ini. Oke, langsung saja kita login di sini ya. Kemudian pilih semesternya, kemudian klik masuk. Nah, sukses, klik OK. Nah, kita berhasil login di akun guru seperti ini. Langkah yang pertama, kita unduh dulu tujuan pembelajaran ya. Di sini kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan mata pelajarannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini belum muncul, settingannya itu ada di akun admin. Tinggal nanti bilang saja ke akun admin bahwa ini belum muncul ya mata pelajarannya. Untuk tutorialnya ada di video yang lain, saya sudah pernah saya tutorialkan ya. Oke, kemudian kita pilih yang PPKN ya, pendidikan Pancasila ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena saya menginstal aplikasi e-rapor dari semester 1 kemarin sudah, ini makanya muncul di sini. Nah, ini kita abaikan saja. Kita masuk ke impor TP. Ini kita abaikan saja. Nah, di sini ada impor TP, kemudian ada tambah atau edit TP. Kalau tambah edit TP, nah bisa menambahkan di sini ya. Seperti itu. Ini yang semester 2. Ini pilihannya misalkan kelas 5, kemudian fase C dan sebagainya, nanti TP-nya diketik di sini. Nah, itu yang cara tambah edit TP. Nah, setelah nanti ditambahkan semuanya, nanti klik simpan data. Kemudian untuk cara kedua langsung impor TP ya. Caranya tinggal klik impor TP. Nah, seperti ini. Nanti setelah itu download format impor TP. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka ya. Nah, ini contohnya, kita buka. Nah, seperti ini. Cara mengisinya silakan, misalkan tingkatnya tingkat 5, ini kelasnya, kemudian fasenya, kemudian semesternya. Nah, seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Silakan disesuaikan aja dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya. Nah, kalau misalkan belum punya TP, di sini sudah saya sematkan nanti ya di deskripsi video. Nanti silakan bisa diunduh. Ini yang kelas 5, contohnya misalkan pendidikan Pancasila. Nah, tinggal copy aja di sini. Kemudian masukkan ke sini, CTRL paste. Nah, seperti ini. Yang ini juga diisi ya, sama. Oke, seperti ini caranya, CTRL paste. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa diklik simpan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita close ya. Kemudian kalau sudah, lakukan upload ya. Ini just filenya. Nah, kemudian di sini hasil isiannya tadi ini ya, kemudian open. Nah, seperti ini. Kemudian klik impor TP. Nah, berhasil menyimpan data tujuan pembelajaran. Kalau kita scroll ke bawah, dia akan muncul di sini ya, di semester 2. Ini 2 ini tadi yang saya tambahkan. Nah, kemudian bisa menambahkan ke yang lain. Caranya sama, misalkan yang bahasa Indonesia seperti ini ya. Kemudian lakukan impor TP, kemudian choose file. Nah, download dulu format impor TP-nya. Nah, seperti ini. Kita buka. Oke, caranya sama ya.
Yang bahasa Indonesia ini ada 4 yang ada di sini seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat tujuan pembelajaran ini ya dalam satu folder. Ini sudah saya isi semua untuk TP-TP-nya. Caranya seperti yang saya contohkan tadi. Nah, selanjutnya tinggal upload-upload aja ya. Oke, seperti ini yang bahasa Indonesia ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia seperti ini, klik open. Nah, kemudian import TP. Oke, seperti itu. Nah, kita cek di sini sudah muncul. Oke, silakan. Ini nanti videonya saya percepat ya, saya skip biar tidak memakan waktu banyak. Bisa dilanjutkan ke mapel yang lainnya, bahasa Inggris sampai semuanya. Oke, seperti ini sudah berhasil saya tambahkan semuanya ya. Kalau sudah, selanjutnya adalah menginput nilai rapor ya. Ada 2 metode input secara satu persatu ini ya. Misalkan ini mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, cara mengisi satu persatu ya silakan mengisi seperti ini. Misalkan nilainya 80, kemudian di sini TP yang diukur tercapai dengan optimal. Misalkan yang ini kita centang, kemudian yang ini tidak seperti ini. Nah, seperti ini. Atau misalkan ini nilainya 90, kemudian ini tercentang semua di sini, nanti ini nilainya baik semua ya. Seperti itu. Kalau sudah diisi sampai bawah, nanti silakan scroll ke bawah. Di sini nanti simpan data nilai. Nah, seperti itu. Itu metode yang input nilai rapor. Kemudian metode yang kedua, cara mengisinya dengan impor ya. Caranya seperti ini. Jadi kita unduh untuk template-nya. Nah, format daftar nilai. Kita klik di sini. Nah, ini nilai. Kemudian kita buka filenya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya mengasal ya. Hanya untuk mencontohkan saja. Misalkan ini nilai asli rapor ya. Ini 80 misalkan. Oke, saya samakan semua sampai bawah. Tapi nanti Bapak Ibu diisi sesuai dengan nilai dari siswa Bapak Ibu sendiri ya. Ini hanya saya tutorialkan aja ya. Nah, nilai ketercapaian. Nah, di sini ada ketercapaian. T artinya TP dicapai, kemudian R artinya TP perlu peningkatan. Kalau baik berarti ya T ya. Nah, misalkan ini T seperti ini. Nah, ini kan tidak valid. Harus ada salah satu yang R. Nah, valid seperti itu. Oke, kalau ini tercapai semua nanti nggak bisa. Oke, ini saya samakan aja ya. Hanya sekedar contoh. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita close. Selanjutnya di bagian e-rapor ini setelah tadi mengisi, kita upload nilainya di sini. Ini ya nilai tadi. Nilai yang pendidikan Pancasila open, kemudian impor nilai. Nah, seperti ini sudah berhasil mengimpor nilai. Kemudian lakukan untuk mata pelajaran yang lain, misalkan bahasa Indonesia seperti ini, saya contohkan sekalian ya. Ini download filenya. Nah, sudah muncul, kita buka dulu. Oke, seperti ini. Ini nilainya, misalkan saja ini ya, ini percontohan nilai aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa diisi dengan T, kemudian T,
Kemudian di sini kalau T ya sama, tidak valid. Ini harus salah satunya harus R ya. Nah, valid seperti itu ya. Bisa disesuaikan, misalkan yang ini T, yang ini R, kemudian yang ini T. T itu tercapai ya dengan sangat optimal. Nah, seperti ini masih valid. Kalau misalkan R semua juga tidak valid nanti. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya percepat aja. Oke, kalau sudah klik simpan, kemudian close di sini, kemudian upload di sini choose file. Nilai bahasa Indonesia open. Nah, import nilai. Nah, selesai seperti itu. Kemudian lakukan nilai yang lainnya. Nanti videonya akan saya percepat ya Bapak Ibu. Yang terakhir kita upload ya. Nah, seperti ini. Oke, open dan import nilai. Oke, berhasil seperti itu. Untuk ini nilai sudah kita impor, kemudian kita bisa mengeceknya di nilai tersimpan ini. Cek nilai rapor. Nah, kelas, kemudian 5. Ini yang ini kita klik. Nah, sudah muncul di sini ya. Kalau misalkan mau hapus ya ini tinggal hapus saja. Kemudian nanti diimpor lagi, misalkan salah ya bisa ya, silakan dihapus dulu, lebih bagusnya dihapus dulu kemudian diimpor lewat yang ini tadi, seperti itu. Kemudian cek deskripsinya, di sini sudah muncul ya, yang pendidikan Pancasila. Nah, nanti deskripsinya seperti ini, mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal, nah seperti itu. Oke, untuk pelajaran yang lain juga bisa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah untuk nilainya sudah oke semua, kemudian masuk ke input nilai ekskul ya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih kelasnya. Pilih kelas misalkan drum band. Nah, 5A seperti ini. Sama ya, ini bisa format impor nilai. Nah, seperti ini nilai ekskul. Kita buka. Nah, ini yang saya inputkan di dapodik hanya 1, makanya yang tertera di sini ya 1 ya. Cara menginput ekskul silakan bisa lihat di tutorial saya yang lain ya, di playlist. Kemudian di sini, nah di bagian ini cara input ekstrakurikuler di e-rapor, silakan bisa dicek. Nah, ini saya contohkan satu aja ya. Di sini nilai ekskulnya misalkan sangat baik, berarti skornya 4. Kemudian deskripsinya misalkan saja ya, mampu memainkan alat musik drum band. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik simpan. Oke, seperti itu. Kita klik close ya. Oke. Kemudian bisa kita klik import di sini. Kalau mau menilai secara manual ya di sini ya, input manual nilai. Nah, seperti ini. Nama yang muncul adalah nama yang ikut drum band. Penginputan ekstra tinggal nanti pilih nilainya di sini, deskripsinya apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya pilih yang ini aja, choose file nilai ekskul, open, kemudian silakan impor nilai. Nah, seperti ini. Nah, tidak semua siswa itu mengikuti ekstra ya, jadi harus dipilih-pilih yang mengikuti ekstra, baru nanti bisa dinilai di sini. Oke, untuk ekstra sudah clear. Kemudian nilai kokurikuler. Ini misalkan, nah
Bisa dua metode ya, impor nilai atau input nilai. Kalau input ini ya secara manual satu persatu, kalau impor berarti di format Excel dulu nanti di-upload seperti itu ya. Oke, saya pilih yang impor ini, kelompoknya fase C, kemudian kokurikulernya ada 3 kegiatan yang sudah saya inputkan. Yang menginput kegiatan kokurikuler ini adalah admin e-rapor ya. Tutorialnya pun juga sudah ada di sini. Cara input kokurikuler di e-rapor agar muncul di rapor. Pastikan sudah diinput sesuai dengan tutorial ini ya. Kalau sudah, nanti guru baru bisa melakukan penilaian. Nah, misalkan ini caranya sama ya, download dulu. Nah, oke, kita buka. Nilainya 1 berkembang, 2 cakap, 3 mahir. Nah, misalkan ini nilainya 3 semua ya. Nah, seperti ini atau 2. Nah, disesuaikan aja ya Bapak Ibu. Oke, ini saya percepat ya. Oke, sampai bawah. Nah, nilainya sudah saya isi, kemudian klik simpan. Kemudian close, kemudian sama seperti yang tadi, choose file, kemudian pilih yang isian tadi Excelnya senam pagi bersama, kemudian open, kemudian impor nilai kokurikuler. Oke, selesai seperti itu. Kemudian kegiatan kemudian lanjut kegiatan berikutnya seperti ini, sama caranya, download dulu, kemudian dibuka filenya. Setelah itu kita nilai. Nah, seperti ini saya percepat aja. Oke, kalau Bapak Ibu menilai siswanya nanti ya disesuaikan dengan kondisi. Karena ini saya tutorial kan, makanya saya isi secara asal ya Bapak Ibu. Oke, klik simpan, close, kemudian sama ya, choose file, kemudian upload tadi filenya, impor nilai kokurikuler. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, berhasil ini yang terakhir ya. Semua kegiatan sudah saya input nilainya. Kemudian kita cek bagian deskripsi kokurikuler. Nah, ini kan masih kosong. Bisa diisi secara manual di sini atau kita generate otomatis dari nilai kokurikuler. Silakan klik yang bagian ini, generate ini. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Pada semester ini Ananda menunjukkan capaian yang baik, penguatan lulusan yang ditunjukkan melalui seperti ini sudah muncul. Sampai bawah ini nanti muncul karena sudah dinilai di impor nilai tadi ya. Oke, kokurikuler sudah clear. Kemudian masuk ke cek penilaian, di sini ada statusnya. Nah, seperti ini rombelnya, nilai rapor udah semuanya, 3 semua, kemudian nilai capaian rapornya bisa kita cek ya. Mata pelajaran kewarganegaraan, kemudian perkembangan rapornya, nah seperti itu. Kemudian grafik nilai rapor bisa kita cek di sini, oke. Kemudian yang input kelengkapan, ada menu update data siswa, barangkali ada yang ada perubahan seperti itu ya. Kalau tidak ada ya silakan bisa lanjut ke yang lainnya. Input kehadiran. Nah, seperti ini kelas 5, misalkan sakitnya ini 3 kali, kemudian izinnya 0, tanpa keterangan 0, dan bisa diisi sampai bawah ya, seperti itu. Kalau sudah, scroll paling bawah, kemudian simpan data, seperti itu. Kemudian masuk ke nilai ekskul.
kita cek ya di sini. Tadi kan sudah kita nilai. Nah, ini dia tadi. Oke, bisa kita hapus, bisa ditambahkan. Jadi untuk ekskul bisa ditambahkan di sini ataupun di input kelengkapan ini ya. Dua cara. Kemudian input catatan wali kelas. Nah, seperti ini kita klik. Nah, oke, catatan wali kelas. Nah, saya sudah ada contohnya, contoh catatan wali kelas. Oke, seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke. Bisa diunduh nanti di deskripsi video. Bisa diunduh nanti ya di deskripsi video. Tinggal masukkan saja ke sini. Nah, seperti ini dan ini nomornya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Atau bisa mengetik manual seperti ini ya di sini. Nah, kalau sudah silakan. Nah, kalau sudah diisi semua silakan simpan data. Berhasil menyimpan data, scroll ini input kenaikan kelas. Nah, ini bagian akhirnya ya. Nah, seperti ini. Ini naik kelas semua, naik kelas. Kalau tidak naik berarti ya klik yang ini, nanti tinggal kelas. Oke, naikkan semua ya. Ini harus satu-satu cara menaikkannya. Oke, kalau sudah semua klik simpan di sini. Nah, berhasil menyimpan, kemudian scroll, di sini sudah untuk input kelengkapan, kemudian cek penilaian kelas, status penilaian, bisa kita cek di sini. Nah, di sini tadi yang belum saya input adalah pendidikan agama, kemudian olahraga ya, seperti itu. Inputnya caranya ya sama ya. Bisa login di akun agama Islam, guru agama Islam. Kalau yang ini misalkan ada guru penjaskes, silakan menggunakan akun guru PJOK-nya. Seperti itu. Kalau sudah ini nanti masuk ke statistik rapor. Nah, kita bisa mengeceknya di bagian statistik rapornya. Nah, ini data-data nilai rapornya. Dan ada menu perkembangan nilai ya, ada perkembangan nilai seperti ini bisa dicek. Nah, cek capaian dan sebagainya. Kemudian ada grafiknya juga. Kalau mau cetak ya silakan cetak nilai. Kemudian ada legernya. Leger itu satu rekap satu kelas ya. Nah, seperti ini leger nilai semester, leger nilai semua semester. Semester ini karena saya login di semester genap, nanti yang terunduh adalah login di semester genap. Bisa dibuka. Nah, seperti ini nilainya sudah ada. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya close, kemudian kita cetak nilainya ya. Cara mencetaknya, nah cara mencetaknya tadi leger sudah, kemudian pelengkap rapor itu halaman depannya ada foto, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan sebagainya. Kalau misalkan kelas 5 berarti cukup nilai rapornya aja ya, karena yang halaman covernya sudah ada di kelas 1. Nah, di sini ada settingannya, kertasnya A4, marginnya atas kiri bawah ini ya, halaman pertama, kemudian pilih kelasnya, kemudian ambil nama wali. Nah, isi nama wali kelas ya, kemudian sejajar ini tanda tangannya. Kalau di bawah nanti di bawahnya ini saya posisikan di bawah. Nah, di sini nanti ada tanda tangan wali murid, kemudian di sini tanda tangan guru, kepala sekolahnya ada di bawah, seperti itu ya. Kalau dipilih yang sejajar nanti sejajar semua tanda tangannya. Ini sesuaikan aja di bawah ataupun sejajar sama saja, yang penting ada. Nah, kalau sudah langsung kita klik cetak ini, cetak rapor langsung ya. Proses. Nah, rapornya di sini sudah muncul, kita buka. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke. Karena tadi untuk yang
agama belum saya input nilainya, maka di sini tidak muncul ya Bapak Ibu. Yang PJOK juga tadi belum saya input, jadi tidak muncul. Nah, seperti itu. Ini mata pelajaran pilihan. Di sini kokuler. Nah, kemudian di sini sudah muncul ekstranya tadi ya, yang ikut ekstra. Kalau kokurikulernya belum muncul, silakan dicek di e-raportnya. Nah, di bagian yang kokurikuler nilai ini deskripsinya. Nah, seperti ini tadi mungkin lupa saya save ya. Ini di generate. Nah, fase C. Kemudian di sini kan masih kosong. Nah, ini penyebabnya. Ini kita generate otomatis. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa disimpan ya. Scroll paling bawah. Nah, di sini ada simpan data, silakan simpan data. Oke, berhasil menyimpan. Kalau misalkan tidak disimpan, tadi ya kokurikulernya deskripsinya tidak muncul. Nah, selanjutnya kita generate ulang ya rapornya, kita cetak ulang lagi. Nah, seperti ini. Ini kita cetak langsung. Ini tadi yang di bawah ya. Kemudian kita cetak langsung nih. Oke, kita download lagi ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul untuk deskripsi kokurikuler. Seperti itu ya caranya. Tanda tangannya di sini. Nah, ini di bawah. Kalau misalkan tadi pilihnya settingannya sejajar, maka ya di sini. Oke, tanggapan orang tua wali murid nanti biar ditulis orang tua murid sendiri ya, seperti itu. Kalau ingin mencetaknya silakan bisa klik yang ini. Nah, kemudian pilih printnya, silakan dicolokkan, kemudian nanti setelah itu klik print, bisa tercetak seperti itu. Nah, kalau yang pelengkap itu isinya adalah halaman depannya ya. Nah, seperti ini kelas 5. Kemudian kalau kita generate, nah ini halaman depannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang cetak ini biasanya yang di kelas 1 ya. Untuk yang kelas 2 sampai kelas 6 biasanya cuma rapornya saja. Covernya ya ikut kelas 1 karena rapornya itu dimasukkan dalam satu map ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau beli map silakan bisa dicek di keranjang saya sudah ada, silakan bisa dibeli di keranjang saya ya. Oke, demikian video tutorial cara guru mengerjakan e-rapor sampai selesai, sampai cetak. Semoga bermanfaat, share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.